Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi kuliah selanjutnya, yaitu keterkaitan teknologi informasi dalam pendidikan di sekolah. Nah, ini slide-nya ini saya taruh di e-learning, silahkan kalian download. Tapi ini hanya poin-poinnya saja. Jadi saya tidak menjabarkan secara detail di slide di PDF ini, tapi saya akan menjelaskannya saja. Oke, kita langsung saja keterkaitan teknologi informasi dalam pendidikan di sekolah. Jadi ini adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar di sekolah, baik penyampaian materi, penyampaian penugasan, dan segala macam. Intinya ada di dunia pendidikan di sekolah, bagaimana kita menggunakan teknologi informasi. Yang pertama, saya di sini memasang adalah masalah waktu. Waktu itu sangat berpengaruh sekali jika kita menggunakan teknologi informasi daripada tidak menggunakan gitu ya, istilahnya untuk penunjang saja. Memang awalnya teknologi informasi untuk mengganti secara penuh itu memang belum bisa diwujudkan dan belum ada penelitian yang bagus untuk itu. Jadi sementara teknologi informasi hanya digunakan untuk menunjang saja di dunia pendidikan di sekolah. Yang pertama adalah masalah waktu. Akses kapan saja dan di mana saja. Ya, kalian tahu sendiri kan, misalnya kalian untuk mengakses e-learning gitu. Kalian login, pilih mata kuliahnya apa, di situ di dalamnya ada banyak materi dan kalian bisa membuka web ini 24 jam kapanpun kalian mau. Bahkan nggak cuman untuk melihat materi, untuk kirim tugas juga, untuk mengerjakan soal di dalam e-learning ini juga 24 jam, tidak ada yang membatasi. Kalian bisa mengerjakannya lebih cepat atau kalian mengerjakannya di belakangan, yang penting tidak melebihi batas waktu pengumpulan misalnya. Nah, ini adalah gunanya masalah waktu jika kita menggunakan teknologi informasi. Ini adalah keuntungannya ya, bukan masalah, tapi keuntungan waktu yang dipakai untuk menggunakan teknologi informasi. Jadi bisa kapan saja, ini sangat live 24 jam. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah kecepatan pelaporan dan lain-lain. Kecepatan pelaporan ini adalah seperti kalian kan di sini kan mengambil materi, mengerjakan tugas, mengerjakan soal, bahkan absen pun di sini kalian. Nah, yang dimaksud kecepatan pelaporan di sini adalah data-data kalian itu. Misalnya ini adalah sisi dari kalian ya, kalau login. Nah, sekarang saya coba kasih tahu kalian untuk misal di sisi pengajarnya seperti apa. Nah, ini. Nah, ini misalnya di absen, di bagian absen. Nah, di bagian absen ini kan misalnya kalian nanti sudah di pertemuan akhir, kita mau ngerekap nih gitu. Kita mau ngerekap yang mata kuliah misalnya selain kalian ya, sistem, misalnya setiap pertemuan ini juga kita bisa lihat pelaporannya langsung. Misalnya ini list. Nah, ada yang hadir, ada yang alpha hadir gitu kan. Jadi sangat cepat sekali. Lalu kalau total kehadiran pun kita bisa tinggal klik, misalnya yang A yang kemarin itu kita lihat data totalnya baru 6 kali. Nah, ini langsung saja siapa yang hadir, izin, alpha, ini memang semua langsung terlihat. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi dari awal, tidak perlu merekap lagi, macam-macam. Lalu untuk tes CBT pun juga begitu, kita langsung melihat pesertanya nanti benar berapa, salah berapa begitu. Nah, ini saya pakai untuk tes kemarin ya. Nah, ini
langsung tahu hasilnya, nilainya berapa, dapat A atau B atau C atau D. Nah, ini yang dimaksud kecepatan pelaporan. Itu bisa diwujudkan ketika kita menggunakan teknologi informasi yang tepat, yang sesuai kebutuhan, dan yang simple, mudah dimengerti. Jadi semua pengajar tidak perlu banyak belajar. Melihat menu-menu di sini pun mereka sudah bisa berjalan sendiri. Nah, itu adalah fungsi dari teknologi informasi di bidang pendidikan, di bagian kecepatan pelaporan. Bahkan nanti akan berkembang lagi mungkin untuk menu apa lagi itu bisa. Karena aplikasi ini kita membuatnya sendiri, mendevelop sendiri, jadi bisa berkembang terus. Lalu masalah efisiensi. Efisiensi ini juga memang ada hubungannya sama waktu juga kan. Jadi dosen pun melihat rekapan ini, biasanya rekapan absen itu tidak perlu menunggu dihitung kehadirannya oleh TU misalnya. Jadi tidak perlu menunggu dari TU menghitung. Jadi dosennya, pengajarnya itu langsung bisa melihat kapan saja dan di mana saja juga. Di rumah atau di kampus. Jadi sangat teknologi informasi itu adalah sangat efisien ya. Mau kapan saja, bahkan kita mengaksesnya di mana saja pula. Yang penting ada internet pastinya, karena kita memakai server terintegrasi, server online. Lalu selanjutnya yang teknologi informasi yang digunakan untuk pendidikan di sekolah itu bentuknya adalah web aplikasi. Web aplikasi itu adalah sebuah aplikasi yang kalian mengaksesnya lewat browser, lewat Chrome gitu misalnya. Seperti e-learning untuk guru, e-learning untuk siswa sama seperti ini. Ini tampilan e-learning untuk pengajarnya, misalnya, ya kan? Jadi bisa siswa yang gabung di mata kuliahnya dia siapa saja, yang daftar siapa saja, materi listnya kita bisa tambah, edit, hapus, absen pun juga ada di sini. Lalu untuk pelaporan kegiatan belajar mengajar juga di sini, karena laporan ini akan dilihat oleh kepala sekolah misalnya, yang mengkoordinasi para pengajar juga bisa melihatnya. Lalu untuk e-learning untuk siswa misalnya, nah itu seperti ini, seperti yang kalian pakai. Nah itu adalah dari sisi siswa. Ketika kalian login kan kalian bisa ICT misalnya. Dasar multimedia informatika. Nah ini masuk, ada tes kuis, ada nilai, ada upload tugas di sini. Kalau ada tugas, materi juga bisa dilihat materinya ini, bisa komentar juga. Absennya juga di sini, kalau ada absen tersedia nanti tinggal isi. Nah dari sisi siswa itu juga efisien juga ketika kalian mengerjakannya atau menggunakannya, mau malam, mau siang, 24 jam kalian bisa. Yang penting adalah tuntutannya dosen, tuntutannya pengajar itu kalian mengerjakannya maksimal jam berapa. Nah, kalian harus tertib. Hanya itu yang membatasi. Nah, yang selanjutnya adalah Moodle. Moodle ini adalah, kalau web aplikasi ini kan kita bikin sendiri. Nah, kita develop sendiri, kita bikin sendiri, alurnya kita bikin sendiri, database-nya semua kita bikin sendiri, dan kita kembangkan sendiri. Nah, kalau Moodle itu adalah open source ya, yang bisa kita ambil, terus kita pasang di server kita. Ini isinya juga untuk pembelajaran. Misalnya fungsi-fungsinya atau menu-menunya seperti ini. Ada dashboard,
site home, kalender, ada banyak juga. Nah, seperti ini kan. Nah, model tes misalnya. Nah, bisa juga mengerjakannya, ada soalnya seperti ini. Jawab di situ juga. Tapi kita tidak membuatnya sendiri, kita hanya mengambil dari internet aplikasi modelnya lalu kita pasang di server kita. Jadi pengembangannya terbatas gitu ya, daripada kita membuat sendiri. Entah mungkin menghitung absen atau menghitung apa gitu, mungkin di Moodle tidak ada. Tapi kalau kita buat sendiri, kita bisa membuat menunya itu sendiri. Nah, itu adalah fungsi dari teknologi informasi atau aplikasi yang kita buat sendiri dibandingkan kita mengambil open source seperti dari model ini. Nah, lalu Classroom. Nah, kalian sudah sering pakai kan? Kalian sepertinya sudah paham juga. Classroom sama teknologi informasi kalau bikin sendiri ya itu bedanya. Classroom itu menunya seperti itu ya, kalian memakai apa yang ada di situ, apa yang sudah ditawarkan oleh Classroom menu-menunya, nggak bisa lebih. Beda sama kita membuat aplikasi sendiri, itu selalu bisa lebih, kita bisa membuatnya menu sendiri. Dan yang biasa membuat seperti itu adalah anak-anak informatika. Jadi misalnya kalian punya impian apa, pengen punya www sendiri, aplikasi sendiri, itu kalian bisa berkomunikasi sama anak-anak informatika, bisa membangun bersama. Bahkan itu mungkin bisa jadi penelitian untuk skripsi kalian nantinya. Ketika kalian membuat sebuah infrastruktur teknologi informasi sendiri, jelas gunanya kepada siapa, kepada anak kecil kah, atau SD, SMP, SMA, atau semuanya, atau untuk pelatihan untuk ibu-ibu, itu pun bisa, semua bisa dibuat aplikasi. Semoga nanti salah satu dari kalian juga ada yang berminat untuk penelitian di bidang aplikasi website. Lalu selanjutnya Live Flash. Nah, Live Flash ini sebenarnya seperti Kahoot. Kahoot ini ada di web aplikasi tapi dalamnya flash dia pakai. Nah, seperti Nah, ini adalah live. Ketika pengajarnya ngasih soal, nah nanti siswanya pinnya berapa dikasih tahu dosennya, atau pengajarnya nanti masuk kasih dosennya ngasih soal, nanti siswanya langsung mengerjakan di sini. Nah, ini berbentuk web aplikasi tapi ada flashnya juga di dalamnya. Lalu game edukasi untuk anak-anak. Nah, ini seperti game-game itu seperti animasi SWF edukasi misalnya. Nah, jadi ada file, nanti di copy di komputer atau di laptop, nanti file itu dijalankan, dia akan membuka game seperti ini. Nah, misalnya klik, hore berhasil, kayak gini kan. Game-game seperti ini yang berbentuk edukasi bisa juga. Nah, seperti ini. Ini game-game edukasi ya, bentuknya banyak warna, animasi yang bersahabat dengan anak-anak. Nah, lalu teknologi informasi itu sudah dipakai ketika kalian kemarin kalian ujian SMA ya, kalian mungkin sudah pakai CBT gitu ya, sudah pakai komputer kalian mengerjakannya. Nah, itu termasuk teknologi informasi juga. Jadi intinya hemat waktu, hemat kertas juga. Karena pihak sekolah atau pihak pemerintah nggak perlu memfotokopi jadi berapa gitu, nggak perlu. Semua sudah di aplikasi, lebih cepat, lalu kalian mengerjakannya juga lebih pure, lebih murni, karena soalnya bisa jadi acak juga kan. Nah, lalu
hemat kertas. Nah, itu yang pasti paperless. Kita semakin ke depan harus semakin paperless sebenarnya. Kasihan banyak banyak bahan yang dibuang untuk menciptakan kertas. Nah, seperti ujian di e-learning kita juga ada. Nah, misalnya saya bikin tes GPT ya, tambah topik tes misalnya dasar multimedia. Ini saya kasih contoh untuk mengisinya saja sih. Nah, buat soal. Ini saya tes buat soal saja ya. Asal aja. Bisa dikasih gambar juga. Choose file aja. Lalu simpan. Nah, pilihan gandanya ada 1. Nah, di sini itu nanti akan kelihatan. Nah, tes nih, kerjakan. Lanjutkan, mulai makan. Nah, seperti ini. Waktunya tinggal 5 menit gitu ya. Kita isi misalnya simpan dan selanjutnya. Jamnya masih lanjut ya. Terus selesai. Nah, ini langsung ada nilainya juga. Bisa juga disembunyikan juga bisa. Nah, itu adalah contoh ujian dari Elena kita. Bisa aja nanti kalian menggunakan itu. Nah, sekarang mungkin sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya lewat WA ya. Sekian dulu, jangan lupa absen dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Mungkin saya akan membuat video seperti ini lagi karena kita masih daring. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.